peradaban itu dia tidak bisa disebutkan berlangsung sekian lama di semua tempat, nggak bisa. Dia ada tempatnya dan ada waktunya. Umpamanya kita sebut peradaban Yunani, peradaban Romawi, itu berarti hanya terjadi di Romawi, hanya terjadi di Yunani. Kita bisa sebut peradaban Cina, itu hanya terjadi di Cina. Dan itu pada waktu tertentu. Peradaban Mesir, umpamanya, hanya terjadi di Mesir, dan itu pada waktu tertentu juga. Tidak selama-lamanya. Itulah peradaban. Nah, yang paling sekarang ini sedang menjadi leader, sedang luar biasa sekarang ini disebut dengan Western Civilization. Western Civilization itu artinya peradaban Barat. Apa yang disebut dengan Western Civilization? Peradaban Barat. Di mana peradaban Barat itu? Peradaban Barat itu sekarang ada di Eropa, ya, ada di Amerika Utara, Kanada dan Amerika Serikat. Meksiko itu nggak masuk peradaban Barat itu. Berarti ada di dunia Barat, di Barat sana? Enggak, ada di Australia. Jadi Australia itu walaupun letaknya itu di selatan kita, itu disebut peradaban Barat. Jadi peradaban itu bisa karena bahasa yang sama yang mereka gunakan, ya. Bisa karena bangsa yang sama, karena agama yang sama, dan bisa juga karena tempat yang sama. Bisa, tapi tidak selalu. Sekarang peradaban Barat itu di Australia juga disebut peradaban Barat, padahal Australia itu tidak berada di Barat, tidak di Eropa, tapi mereka disebut peradaban. Kenapa? Bahasanya bahasa Inggris sama dengan yang di Eropa, dan perilaku hidup mereka sama dengan Eropa. Peradaban Barat sekarang ini betul-betul merajai dunia, tidak terkecuali negara kita ini. Kita ini hidup dengan peradaban Barat, bahkan di Timur Tengah. Sekarang ini terjadi semacam hegemoni yang luar biasa, dominasi yang luar biasa dari peradaban Barat masuk ke seluruh pelosok, termasuk ke dunia Islam. Mari kita lihat seperti apa sejarah dari peradaban Barat. Dari mana peradaban Barat itu berasal? Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara pernah dengar ada yang disebut dengan abad ke-8. Abad ke-8. Abad ke-8 itu adalah masa di mana Eropa itu betul-betul mundur. Kapan abad ke-8 itu? Abad ke-8 itu dimulai dari abad ke-9 sampai abad ke-15. 600 tahun lamanya Eropa itu betul-betul nggak tahu apa-apa, gelap gulita. Sejak kapan abad ke-8 di Eropa itu? Ini menarik. Abad ke-8 di Eropa itu dimulai dari tanggal 25 Desember tahun 800 Masehi. Bayangin itu. Mungkin saudara langsung nyambung ya. Kok 25 Desember abad ke-8? Apa yang terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 800 Masehi? Yang terjadi adalah penobatan kaisar, ya, Romawi yang disebut sebagai Holy Empire oleh Paus di Basilika, di gedung Basilika di Vatikan, Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, tanggal 25 Desember tahun 800 Masehi.
Siapa yang dilantik itu? Yang dilantik itu seorang bangsa Franka, Jermani, yang merebut kerajaan Roma, Kekaisaran Roma. Jadi si perebut ini ingin mendapatkan legitimasi, maka karena itu dia berlindung kepada Paus di Vatikan. Si Pausnya ingin juga mendapatkan kekuasaan, maka dia menerima si kaisar ini, Charlemagne ini. Dinobatkanlah kaisar pertama dari kaisar Roma, karena sebelumnya Romawi itu sudah ada sebelum Masehi, tapi kemudian dia hancur pada tahun 400-an, dia hancur, direbut oleh negara-negara, oleh negara-negara lain. Sampai pada tahun 800 itu direbut oleh Charlemagne. Dan dia panglima dari Franka yang kemudian ingin mendapatkan legitimasi dari Paus. Akhirnya dia menjadi kaisar yang disebut oleh Paus sebagai Holy Empire, kekaisaran suci. Diberi predikat itu dengan maksud supaya kekaisaran ini bisa melebar, dan betul, hampir seluruh Eropa itu menjadi bagian dari Romawi. Nah, inilah awal dari masa kegelapan Eropa. Apa itu? Ketika gereja dan kerajaan itu menyatu. Ya. Jadi kaisar ini mendapat legitimasi dari Paus, Paus mendapat kekuasaan dari gereja. Selama 600 tahun gereja itu menguasai kerajaan-kerajaan itu. Dan gereja itu selama 600 tahun tidak boleh dibantah. Ilmu pengetahuan tidak boleh hadir dalam kehidupan manusia. Tidak ada lagi kebebasan berpikir, ilmu pengetahuan diberangus oleh gereja. Saya pernah tahun 2008 ke Jerman. Di sana saya berkunjung ke satu kota, namanya kota Münster. Kota Münster. Yang menarik dari kota Münster itu apa? Di kota Münster itulah ditandatangani perdamaian, perang mengakhiri perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan di kota Münster. Saling bunuh. Dan yang menarik buat saya, di kota Münster itu ada satu gereja. Bukan gerejanya yang menarik, tapi ada menara di samping gereja itu, tinggi. Dan di atas menara itu masih ada sampai sekarang, ada kerangkeng besi yang ditarik dengan tali. Untuk apa itu? Untuk menghukum orang-orang yang tidak sepaham dengan gereja. Dimasukkan ke dalam kerangkeng besi, digeret sampai atas, sampai mati sendiri di atas kerangkeng. Dan itu terjadi selama 600 tahun, bayangkan. 600 tahun, kejam kan? Sehingga Eropa pada waktu itu betul-betul gelap. Ilmu pengetahuan betul-betul mati. Pada abad yang disebut dengan abad ke-8, abad 9 sampai abad 15. Ya. Nah, pada abad 15 ya, mulailah apa yang disebut dengan abad Renaissance sampai abad ke-16. Selama 100 tahun terjadi Renaissance. Apa Renaissance itu? Renaissance itu adalah kebangkitan kembali. Mereka ingin mengembalikan peradaban Yunani, ingin mengembalikan peradaban Romawi yang pernah jaya. Maka timbullah gerakan dimulai dari Italia, gerakan Renaissance. Apa isi dari gerakan Renaissance itu? Isinya adalah sekularisme.
Apa sekularisme itu? Memisahkan antara gereja dengan negara. Memisahkan antara agama dengan negara. Kenapa dipisahkan? Karena sudah terbukti agama ini membuat kita mundur. Apa contohnya? Saudara pernah kenal mungkin ada yang namanya Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus itu menemukan sebuah teori bahwa tata surya kita ini, Bima Sakti kita ini, pusatnya itu adalah matahari, bukan bumi, yang disebut dengan heliocentrik. Paham heliocentrik. Kalau yang pahamnya bumi ini adalah pusat, semua planet itu mengitari bumi, itu disebut dengan geosentrik. Dan itu paham gereja. Di gereja itu memahami, berpendapat bahwa bumi ini adalah pusat alam semesta. Matahari dan semua planet itu mengitari bumi. Nah, sementara Kopernikus berpendapat matahari yang menjadi pusat, bumi itu berada di tempat ketiga mengitari matahari. Kopernikus itu dianggap menyebarkan sihir oleh gereja. Dihukum, tidak boleh mengembangkan ajarannya, penemuannya itu. Ya. Dan nanti ada yang namanya Galileo Galilei, dua orang bersaudara yang mengikuti paham Kopernikus itu. Apa yang dilakukan? Gereja menghukumnya dengan penjara seumur hidup sampai mati. Itu contohnya. Jadi mereka betul-betul akhirnya lahirlah sekularisme di Eropa itu, memisahkan betul, saudara. Urusan agama ya agama, urusan negara ya negara. Jangan ikut-ikut campur. Jangan ikut campur agama dengan negara, jangan, tidak ada urusan. Lahirlah paham sekularisme. Karena sudah terbukti gereja itu menyebabkan kemunduran di Eropa. Ya. Nah, di zaman Renaissance ini, kebangkitan kembali peradaban Yunani dan Romawi, apa yang mereka lakukan? Mereka belajar dari sarjana-sarjana Muslim. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari gereja, dan itu berlangsung selama 100 tahun Renaissance itu. Kemudian yang kedua, mereka menerjemahkan buku-buku karangan sarjana Muslim ke dalam bahasa mereka. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian, orang mengatakan bahwa kemajuan peradaban Barat modern hari ini berhutang kepada Islam. Bahkan yang lebih ekstrim mengatakan mereka telah mencuri dari Islam sehingga mereka maju. Contohnya, ya, contoh yang ekstrim lah, yang paling ekstrim sekarang. Semua pegang HP kan? Bisakah orang menciptakan HP, komputer kalau nggak ngerti aljabar? Bisa nggak? Nggak mungkin. Orang kalau mau jadi programmer komputer harus mengerti algoritma, betul? Saudara tahu siapa yang menemukan aljabar? Tahun 780 ada sarjana namanya Al-Khawarizmi. Beliaulah yang menemukan ilmu aljabar, sehingga nama beliau diabadikan menjadi algoritma, karena beliau adalah bapak algoritma. Algoritma itu bahasa yang mereka sebut dengan lidah mereka, dari kata Al-Khawarizm menjadi algoritma. Seperti Ibnu Sina menjadi Avicenna. Jadi kalau sekarang orang Barat itu bangga dengan komputernya, kemajuan teknologinya, jangan lupa bapak aljabar itu Muslim.
Akhirnya bukunya yang berjudul Al-Jabru wal Muqabalah itu diterjemahkan oleh mereka di zaman Renaissance itu. Dan terus dikembangkan seperti sekarang. Mereka maju. Kalian saudara-saudara pernah naik pesawat? Naik pesawat? Siapa yang pertama kali menemukan pesawat? Wright brother. Ada 2 orang adik kakak yang bernama Wright. Tahun 1903. 1903. Tapi tahukah siapa manusia pertama yang terbang di dunia ini? Namanya Abbas al-Firna. Orang Granada, orang Cordova. Seorang sarjana di Cordova. Tahun berapa? Tahun 865. Jauh sebelum si Wright Brothers itu tahun 1903. Tapi kenapa itu Pak Abbas itu nggak pernah disebut-sebut? Nah itu karena yang membuat tulisan mereka, bukan kita. Jadi manusia pertama yang terbang itu terinspirasi dengan burung. Dia lihat burung, kok burung bisa terbang? Teliti sama beliau. Beliau itu ahli matematika, fisikawan, astronom. Pasal Firna. Beliau yang terbang pertama kali dan berhasil terbang 10 menit di Cordova. Baru 1000 tahun setelah itu, 800 tahun setelah itu, ada itu pesawat terbang pertama, Wright bersaudara. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, diterjemahkanlah buku-buku Arab, bahasa Arab itu ke dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa mereka pelajari sampai sekarang. Jadilah ini disebut dengan peradaban Barat sekarang. Peradaban Barat sekarang. Jangan silau, ternyata peradaban Barat itu mencuri dari umat Islam. Karena itu kita harus ambil. Kita harus ambil apa yang mereka curi. Ya. Jadi, apa yang ada sekarang di peradaban Barat, kalau saya misalkan dia dengan sebuah bunga mawar. Bunga mawar itu cantik ya, indah ya. Ya. Ambil bunga mawar itu, tinggalkan durinya. Jangan ambil durinya. Di peradaban Barat yang kelihatan cantik itu ada durinya, banyak durinya. Jangan ambil durinya, ambil bunganya aja. Mari kita ambil. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke peradaban fitrah. Itu pengenalan supaya kita betul kenal apa itu peradaban. Mungkin masih ada yang bertanya, apa perbedaan peradaban dengan kebudayaan? Ini karena saya ngomong di depan sarjana, jadi ya seperti itu ya. Siapa yang tahu perbedaan kebudayaan dengan peradaban? Ada yang tahu nggak? Kebudayaan itu, semua yang kita lakukan ini kebudayaan. Kita berbicara dengan bahasa Indonesia itu kebudayaan. Ya, kita berjalan itu kebudayaan. Kita hidup, kita makan, semua ini kebudayaan. Culture can grow and exist without civilization. Kebudayaan itu bisa tumbuh dan bisa eksis, bertahan tanpa peradaban. But civilization cannot grow and exist without culture. Tetapi peradaban tidak bisa hidup, berkembang dan tidak bisa bertahan eksis tanpa kebudayaan. Jadi kalau bisa bayangkan apa perbedaan antara peradaban dengan budaya.
Kebudayaan itu adalah setiap apapun yang dilakukan oleh setiap individu manusia, itu kebudayaan. Tapi begitu dia kolektif, menjadi kerja kolektif dari kelompok masyarakat, ya, maka itu namanya peradaban. Kalau ada orang berbenih ini, sesuka dia tumbuh, itu kebudayaan. Tapi begitu diorganisir, jangan padi sekarang, atau jangan jagung, padi dulu, ini musim hujan. Nanti setelah itu, atau nanti kacang hijau nanti. Sudah ada aturan-aturan seperti itu, maka itu bisa menjadi peradaban. Peradaban itu tidak bisa tanpa kebudayaan, tapi kebudayaan itu bisa tanpa peradaban. Ini supaya kita tahu dulu apa peradaban. Peradaban sudah saya jelaskan, contoh-contohnya sudah, kebudayaan sudah bisa dipahami seperti itu. Nah, peradaban itu adalah capaian yang dihasilkan oleh kelompok manusia di satu tempat tertentu, di waktu tertentu. Maka ya, di KSB ini kita berani menyebut bahwa yang sedang kita bangun itu adalah peradaban. Dan kita namakan peradaban putra.